Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asfila Deviloni dengan NPM 25550610006 dari kelompok PSDA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum struktur data pada judul 4, yaitu tentang queue dan stack. Pada kesempatan kali ini kami disuruh membuat sebuah coding implementasi dunia nyata dari queue atau stack. Di sini saya mengambil contoh dari queue linked list. Nah, pada ke pertama di sini saya membuat kelas node, yang dimana di sini fungsi untuk menambahkan node. Terus di sini saya membuat sebuah kelas printer queue, yang dimana berisi beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi init. Def init itu berfungsi untuk menambahkan data front dan rear, yang mana itu front itu data depan dan rear itu data belakang yang bernilai non. Kemudian di sini ada fungsi def is empty, yang dimana itu akan mengecek apakah ini antrian atau queue ini kosong atau tidak. Nah, yang dimana di sini ada kode self front is none, menampilkan jika ini tidak ada data pada front. Kemudian di sini ada def tambah dokumen yang berparameter self dan nama file, itu berisi tentang untuk kode-kode yang berfungsi untuk menambahkan dokumen. Sini ada variabel new node, yang dimana itu menyimpan data node dan nama file. Kemudian sini ada perulangan if dan else, dimana if self is empty, jika node itu bersifat kosong, maka dia menjalankan atau menambahkan file new node. Jika tidak kosong pada front, maka dia akan menambahkan ke berikutnya, dan dia akan menjalankan perintah print dokumen, yang dimana nama file yang diinputkan oleh user berhasil tambahkan. Kemudian di sini ada fungsi cetak dokumen, yang dimana itu untuk mencetak dokumennya. Nah, di sini itu langkah pertama, di sini ada perulangan if, parameter if, yang dimana itu misal itu mengecek apakah antriannya kosong atau tidak. Jika kosong, dia akan menampilkan antrian printer kosong, maka dia akan return atau mengulang dari awal. Kemudian di sini ada variabel temp yang isinya yaitu data front atau nilai paling depan. Kemudian di sini akan mencetak dokumen paling depan. Mencetak dokumen. Kemudian di sini ada self front, yaitu dia akan menggeser data kedua atau data kedua. Dan jika data itu bersifat non atau tidak ada, maka belakang juga non. Kemudian di sini ada fungsi def let dokumen terdepan, di mana dia akan menjalankan parameter if atau mengecek apakah itu printernya kosong atau tidak antriannya. Jika tidak kosong, dia akan menjalankan perintah print dokumen berikutnya dan menampilkan nilai paling depan. Nah, kemudian di sini ada fungsi tampilkan antrian, di mana di sini akan menjalankan menampilkan semua data atau semua nilai yang tersimpan. Yang dimana jika dia akan menjalankan perintah untuk mengecek apakah itu antrian printernya kosong atau tidak. Jika tidak, dia akan menjalankan print daftar antrian dokumen, yang dimana ada nilai variabel current berisi data front. Nah, kemudian ada perulangan while, yang dimana jika variabel current ini tidak non, maka dia akan menampilkan semua data berikutnya atau seterusnya itu sampai dan menyimpan data current next. Sampai dia kalau di akhir nilai, dia akan kemudian mencetak print on. Nah, kemudian di sini ada fungsi utama, yaitu coding utama, yang dimana di sini ada variabel printer yang berisikan kelas printer queue tadi yang sudah dibuat. Kemudian di sini variabel pilih, yang dimana di sini akan menyimpan nilai-nilai pada perulangan ini. Nah, di sini ada perulangan while, yang dimana itu ada berisi beberapa menu sistem antrian printer.
tambah dokumen, cetak dokumen, lihat dokumen terdepan, tampilkan antrian dan keluar program. Kemudian di sini menggunakan try, yang dimana itu variabel pilih itu harus menginput dengan tipe integer. Ya, karena di sini pilihannya harus angka. Dan dia akan menjalankan, jika tidak angka, dia akan menjalankan kode except value error. Dia akan menampilkan input harus angka. Kemudian continue itu melanjutkan codingan berikutnya. Nah, di sini ada memakai perulangan if, elif, dan else, yang dimana jika if pilih satu, misal input pengguna menginputkan satu, maka dia akan memasukkan itu kan untuk pilihan satu itu tambah dokumen, maka dia akan menginputkan nama dokumen. Kemudian dia akan menjalankan fungsi tambah dokumen yang sudah tadi dibuat. Kemudian jika dia memilih nomor 2, maka dia akan menjalankan fungsi cetak dokumen. Jika dia memilih jika angka yang dimasukkan variabel angka yang dimasukkan 3, dia akan menjalankan fungsi lihat dokumen terdepan. Jika dipilih 4, maka dia akan menjalankan fungsi tampilkan antrian. Dan jika dia menjalankan pilihan 5, dia akan menjalankan ini perulangan while. Misal printernya tidak kosong, maka dia harus mencetak dokumen. Nah, jadi dia tuh misal dia menjalankan nomor 5, sedangkan antrian itu masih ada, dia akan menjalankan mencetak dokumen terlebih dahulu. Baru ini akan menjalankan print program selesai. Dan dia akan program akan berhenti. Dan untuk perintah ini akan menjalankan fungsi main ini. Kemudian sini saya akan menjalankan kodenya. Nah, di sini saya memasukkan, masukkan nomor 1 itu menambahkan dokumen. Nama dokumennya adalah nilai misalnya. Nilai. Maka dia dokumen nilai berhasil ditambahkan. Terus saya menambahkan lagi dokumen berisi nama. Maka dia berhasil menambahkan. Terus saya tambahkan lagi kelas. Nah, kemudian di sini saya akan mencetak dokumen. Dia akan mencetak dokumen paling awal masuk, yaitu dokumen nilai tadi. Kemudian jika saya melihat dokumen masukkan 3, dia akan menjalankan tadi perintah dokumen paling depan. Karena tadi nilai udah dicetak, maka dia akan geser berikutnya, yaitu dokumen nama. Nah, di sini saya akan menampilkan antrian dengan inputan 4, maka dia akan menampilkan dokumen yang sudah dimasukkan tadi, yaitu dokumen nama, kelas. Nah, dan non ini berarti tidak ada. Kemudian saya akan berhenti, misal menjalankan ini, maka dia akan mencetak dokumen terlebih dahulu agar mengkosongkan notnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.